Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Seorang bapak profesor ini, atau biasanya dijuluki bapak ustadz atau ahli hukum, menyatakan sebuah pernyataan yang cukup konyol sekali sahabat. Pernyataan dia ini, dia katakan dengan latar belakang lapas Muhammad. Dia memaki agama lain, mengolok-olok agama lain, tetapi lapas yang ada di belakang dirinya adalah Muhammad. Bagaimana ini? Ini videonya. Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Lalu apa care kita? Kita distrategikan oleh mereka. Kalau bicara tentang begini, ini namanya fundamentalis ekstremis. Kalau kita bicara begini, ini namanya tidak menjaga persatuan gitu. Bagaimana? Ya sahabat yang terkasih, cukup heran kita ya. Banyak di kalangan mereka, kata dia, tergerus umatnya, banyak orang murtad yang disalah-salahin Kristen. Habis itu dia memfitnah kekristenan seperti babi yang suka geruduk-geruduk di sebuah background atau latar belakang, di belakang dirinya lapas Muhammad. Kita tahu sahabat, orang muslim itu sangat menganggap sebuah lapas Muhammad atau lapas Allah itu adalah sesuatu yang suci. Jadi harus dihormati itu sahabat dalam mereka gitu ya. Makanya kalau kita mengolok atau membakar lapas itu, kita dianggap mereka menista agama mereka, dan mereka boleh marah, boleh ngamuk kalau kita mengolok-olok lapas yang ada di belakang Bapak Egy Sujana ini. Bapak ini kan seorang profesor, bahkan ustadz, tetapi perkataan dia dengan background Muhammad memfitnah kekristenan. Bapak profesor, saya mau kasih tahu ya, sejauh mana sih kekristenan bisa membuat umat Anda itu jadi murtad? Kita tahu bagaimana kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang terjadi di negeri kita ini. Kita menjawab fitnah kepada kekristenan saja sudah ditangkap, sudah dipenjara. Kita membacakan kitab dari kitab Anda saja sudah dipenjara. Nah, itu adalah sesuatu yang terjadi ya. Bahkan kalau kita pikir-pikir, kita mau ibadah saja pun itu dipersulit dengan pembangunan gereja. Harus ada izin, harus ada tanda tangan. Nah, kita untuk mengurus gereja saja, Pak Egy Sujana, Bapak Profesor, untuk mau beribadah saja susah loh. Bagaimana mau membuat atau memurtadkan orang Islam masuk Kristen? Kapan lagi kesempatan kita? Kita mau ibadah, memuji Tuhan aja susah, sulit gitu loh. Kita mengurusi saja udah susah gitu. Tetapi justru yang saya lihat ya, dakwah daripada agama Anda itu jauh lebih mudah. Melalui azan saja kan itu sudah dakwah. Azan terdengar, baik itu muslim, baik itu non muslim, mendengar seruan Anda kepada Allah Anda, mendengar panggilan Anda ketika Anda sholat, ketika Anda ceramah, kami semua mendengar apa yang Anda katakan, dakwah apa, itu kami semua mendengar dengan suara toa yang begitu kuat. Kami tidak melakukan hal seperti itu loh Pak Ustadz. Di daerah mayoritas Islam nggak pakai toa kami. Ya, kami menggunakan mic, speaker hanya dalam satu ruangan yang hanya kami saja yang mendengar. Jadi kapan lagi kami bisa menggerus umat Anda? Inilah yang cukup konyol. Ketika umatnya murtad yang disalah-salahin Kristen, bukan akidah atau akhlak mereka yang mereka perbaiki. Seharusnya mereka berkata, kenapa bisa umat kita tergerus? Ada apa ini? Apa yang harus kita perbaiki? Kan seharusnya begitu. Contoh ketika ada orang mualaf di gereja, saya nggak pernah tuh dengar ada pendeta, ini salah Islam. Pasti mereka menyelidiki hati mereka, membereskan hati mereka. Ada apa dengan gereja kita? Ada apa dengan pengajaran kita? Itu yang mereka selidiki. Kan konyol sekali Pak Ustadz, ketika saya ini sekolah di SMA 2, terus saya pindah ke SMA 1. Terus orang lain berkata, oh ini salah SMA 1 nih. Kenapa si JDP ini bisa pindah dari SMA 2 ke SMA 1? Wah, ini adalah kesalahan SMA 1. Kan enggak Pak Ustadz. Ya udah pastilah. Saya selaku murid yang berprestasi di SMA 2 terus pindah ke SMA 1, pasti guru-guru, kepala sekolah, siswa pasti berpikir, orang secerdas JDP kok bisa pindah ke SMA 1?
Berarti ada sesuatu yang menurut dia tidak pas di SMA 2 ini. Perkataannya adalah perumpamaan yang saya sampaikan Pak Ustadz. Kalau umat Anda tergerus, banyak orang murtad, terus nyalahin orang Kristen seperti babi, ya kasar sekali perkataan Anda. Kapan kami mau seruduk-seruduk? Nggak pernah tuh. Belum pernah kami masuk masjid, dakwahi, atau ceramahi, atau injili orang-orang Islam, orang mau geruduk sana, geruduk sini. Kapan kami mau lakukan itu? Kami mengurus ibadah kami saja, gereja kami saja. Itu sulitnya minta ampun. Pak Ustadz. Jadi, apa yang saya sendiri ya, seorang Kristen cukup miris apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz ini. Apalagi background di belakang dirinya itu menggunakan lapas Muhammad. Ya kadang kalau kita pikir ya, mereka sendiri sebenarnya yang menghina-hina nabinya, merendahkan nabinya. Apa pantas orang berkata babi, memaki-maki agama lain dengan background rasul atau nabi junjungan Anda, nabi yang Anda muliakan? Dengan background lapas seperti itu terus Anda memfitnah dan memaki agama lain, apa pantas? Justru menurut saya Pak Ustadz ya, karena perkataan Anda inilah membuat banyak orang Islam murtad. Dari pengalaman yang saya temui, dari fakta-fakta yang saya jumpai, banyak orang Islam itu murtad. Pertama itu karena mimpi, kedua karena kesembuhan, ketiga karena pertemuan dengan Tuhan. Yang keempat adalah mereka tersandung sendiri dengan ajaran agamanya, sehingga mereka berpikir dan mengkaji kembali segala sesuatu, aturan-aturan agama mereka, fikih mereka gali kembali, dan mereka bandingkan dengan ajaran kasih Kristus. Akhirnya mereka memilih murtad tanpa kami suruh dan kami paksa. Gereja sendiri sering saya jumpai kalau ada orang Islam masuk Kristen terus datang ke gereja, sering mengalami penolakan. Bukan langsung joget-joget kan Pak Ustadz, bukan berarti kami langsung bergembira, wah orang Islam, wah tidak. Justru sering mengalami penolakan Pak Ustadz. Gereja sendiri ada beberapa gereja yang sering mengalami, wah pikir-pikir lagi lah katanya gitu. Karena mereka tahu resikonya sahabat, karena mereka tahu resikonya. Jadi yang membuat orang murtad itu ya bukan karena kita geruduk-geruduk, salah Anda Pak Ustadz. Ya seperti yang saya katakan tadi, berapa banyak orang murtad oleh karena kelakuan, maaf ini Pak Ustadz ya, dari orang muslim sendiri. Karena orang beragama itu Pak Ustadz pasti kejar akhlak, pasti mencontoh pemimpinnya, pasti mencontoh pendakwa atau penceramah yang dia dengar. Kalau penceramah pendakwanya kasar, suka memaki, suka mengajarkan kebencian, terus mengatakan sesuatu yang tidak pantas dengan adat ketimuran, pasti jemaah yang mendengar itu kecewa, malu dengan agamanya. Apalagi kalau orang geruduk-geruduk gereja gitu ya, menghalalkan darah orang, kencutin Alkitab, injak Alkitab, mereka jadi malu sendiri. Malu dan akhirnya memilih murtad. Ya, karena hal-hal yang memalukan, ya pasti orang nggak mau ngikutin karena berbicara tentang agama. Orang pingin damai, orang pingin sukacita, orang pingin hatinya beroleh sejahtera ketika memeluk sebuah agama. Itu adalah sifat dasar daripada manusia Pak Ustaz. Dia akan tinggalkan sebuah agama kepercayaan kalau di dalam sebuah kepercayaan dan agama itu dia tidak menemukan damai, tidak menemukan kasih dari penceramahnya, dari tempat ibadahnya, dia tidak temukan. Akhirnya dia pilih dan pindah agama. Terus yang salah siapa? Ketika dia pindah ke Hindu, ketika Islam murtad masuk Hindu, yang salah Hindu. Konyol Pak Ustaz. Orang Islam murtad pindah agama masuk Kristen, terus yang Anda salahkan Kristen. Kan aneh. Oke lah Pak Ustaz, Tuhan berkati. Shalom.